Baik, nah ini kita fokus di acara 73 tahun ulang tahun IDI ya, dan di mana ini nanti katanya sih nggak di Jakarta tapi di Lamongan. Wah, ini keren banget karena kita sebagai Jawa Timur tentu bangga karena akan banyak dokter-dokter dari seluruh Indonesia walaupun tidak bisa semuanya hadir ya dok ya, akan datang ke Jawa Timur terutama di Lamongan. Boleh diceritakan ini gimana prosesnya dan bisa sampai Lamongan terpilih ini Pak? Iya, jadi memang kami sejak saya masih sekjen ya, sebelumnya ini kan saya sekjen, kemudian ketua terpilih dan sekarang ketua umum. Ada konsep yang kita bangun di dalam satu rangkaian perayaan kegiatan baik mulai dari Hari Bakti Dokter sampai hari ulang tahun, bahwa pusat-pusat pelaksanaan acara selalu kita inginkan di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Berita Jatim dimanapun berada? Ketemu lagi dengan saya Ellen Pratiwi kali ini dalam Bincang Sehat. Tamu kita kali ini sangat istimewa karena beliau jauh-jauh dari Jakarta datang ke studio Berita Jatim untuk bersama-sama ingin merayakan hari ulang tahun IDI yang ke-73 tahun. Nah, sudah bersama saya saat ini ada Dr. Adib Kumaydi SPOT. Assalamualaikum, selamat sore. Iya, sore Mbak Ellen. Iya, senang sekali bisa mampir ini ya, sempet ya. Ini karena kami juga ingin silaturahmi dan juga lebih dekat lagi dengan IDI pusat ya, dari beliau ini adalah Ketua PB IDI untuk periode 2022 sampai dengan 2025 leres. Baik. Nah, beberapa kali yang datang ke sini IDI Surabaya, Dok. Jadi sekarang kita sangat merasa terhormat karena Bapak bisa rawuh ke sini. Kita mau ngobrol-ngobrol nih selama 73 tahun dunia kedokteran ini di Indonesia dan juga pasca pandemi. Tentu banyak hal yang barangkali berubah atau ada yang lebih baru atau juga apa nanti yang mungkin akan dilaksanakan dalam rangka perayaan atau juga peringatan ke-73 tahun. Kita mulai dari mana dulu ini ya? Ulang tahunnya sendiri sebenarnya kapan nih Dok? Ulang tahun 73? Jadi kita memang kalau didirikan menjadi Ikatan Dokter Indonesia itu 24 Oktober. Itu berdasarkan akte notaris pada saat itu. Tapi sebagai hasil dari sebuah forum ya, Muktamar Dokter Nasional yang pertama pada saat itu di bulan September 1950. Tapi kalau kita meruntut dari sejarah, sebenarnya perkumpulan dokter di Indonesia itu sudah ada dari 1911. Tapi itu waktu itu masih perkumpulan dokter Hindia Belanda. Dan jumlahnya sangat terbatas sekali ya. Terbatas dan pada saat itu kemudian menjadi perkumpulan dokter pribumi ya, di tahun 1912. Di zaman Jepang berubah nama menjadi Jawa Izi Hokokai, yang itu kemudian ada pecah antara perkumpulan dokter dan Persatuan Tabib Indonesia. Wah, pada saat itu ya. Kemudian disatukan kembali dalam satu namanya Ikatan Dokter Indonesia tahun 1950 tadi. Wah, luar biasa. Setelah Indonesia merdeka, barangkali mungkin situasi lebih tenang untuk menyusun ini ya. Kemudian salah satu pendirinya adalah Dr. Soeharto, adalah dokter Presiden RI yang pertama. Beliau juga sempat masuk di dalam jajaran kementerian di periode awal kemerdekaan. Dan beliau tahun lalu mendapatkan penghargaan pahlawan nasional dari Presiden Jokowi. Wah, luar biasa. Baik, begitu panjang sejarahnya ya, dan semuanya tentu saja berkat perjuangan dari para dokter. Nah, saat ini setelah pandemi tentunya kita nggak ingin mundur ke belakang ya Dok ya. Pandemi sudah berlalu dan tentu saja semua dokter merasakan gejolaknya seperti apa, kehilangan banyak tenaga juga seperti apa. Nah, sekarang kita menatap masa depan 2 tahun pasca pandemi. Apakah ada perubahan di program IDI sendiri atau apalagi yang akan dilakukan di masa yang akan datang ini Dok? Ya, pandemi ya terlepas dari sebuah duka ya bagi kita, bagi kami juga para dokter, karena kita kehilangan 756 ya Allah, dokter, ya. Dan kalau dengan seluruh tenaga kesehatan kita hampir 2.000 ya, dan yang lainnya juga. Tapi yang jelas ada satu hikmah yang memberikan pembelajaran bagi kita sebenarnya, bagi profesi, bagi pelayanan kesehatan juga. Dan ini mau tidak mau memang harus ada langkah-langkah perubahan, transformasi di dalam pelayanan kesehatan. Nah, inilah yang kemudian memberikan pembelajaran juga bagi kami secara organisasi, bahwa kita punya tanggung jawab sebenarnya organisasi profesi ini. Dan di pandemi pun juga kita bisa melihat bahwa masyarakat begitu menginginkan sebuah informasi berdasarkan sumber yang valid. Dan Ikatan Dokter Indonesia alhamdulillah sampai saat ini menjadi sumber yang valid di dalam mendapatkan informasi kesehatan. Inilah yang harus kita teruskan, kita jaga dalam satu upaya edukasi. Ya, pandemi dengan pada saat itu ada digitalisasi informasi, ada sistem
macam-macam teknologi yang kemudian dilakukan ini mau tidak mau membawa sebuah perubahan-perubahan platform di dalam pengelolaan organisasi, sehingga jangkauan kita sebenarnya akan lebih luas gitu. Dan inilah yang kemudian menjadi satu langkah upaya kita dalam penyusunan sebuah kebijakan advokasi untuk kepentingan para dokter, kepentingan rakyat, kepentingan mutu, kepentingan untuk peningkatan kompetensi, kepentingan juga untuk mengadvokasi kesejahteraan dokter, karena ternyata kita masih mau diperlihatkan. Jadi pandemi memperlihatkan wajah asli permasalahan kesehatan kita terlihat yang memang belum tertangani. Belum selesai, dan inilah PR bagi kita. Dan salah satu yang kemudian menjadi sangat penting dan ini di highlight sebenarnya oleh Presiden itu adalah pandemi bisa selesai karena kolaborasi dan kesetaraan. Kolaborasi artinya apa? Menyelesaikan permasalahan di Indonesia tidak bisa satu sektor. Menyelesaikan permasalahan Indonesia harus melibatkan semua pihak. Jadi pentahelix pada saat pandemi itulah yang harus dilakukan oleh negara, oleh pemerintah. Sehingga ID memerankan di dalam di dalam satu komponen di pentahelix itu. Inilah yang kemudian nggak bisa kemudian sendiri-sendiri negara meninggalkan organisasi profesi, negara tidak bisa meninggalkan kelompok masyarakat, karena masyarakat inilah yang menjadi salah satu kunci sukses penyelesaian pandemi kemarin. Iya, luar biasa perjuangannya, dan kita yang masih survive ini merasa bersyukur dan memang banyak belajar dari kemarin itu. Mudah-mudahan ke depan. Dan ini jadi tugas berat Bapak dong, karena sejak dilantik di periode 22 ini pasca pandemi banyak ketemu hal-hal baru dong Pak. Jadi lebih berat ini kayaknya. Ini yang kemudian tantangan ya Pak ya. Bagi kami ini adalah sebuah dinamika. Dan pandemi memang akan merubah satu proses, baik itu regulasi, perubahan dalam kesisteman di dalam kesehatan. Karena kalau udah bicara kesisteman nggak bisa kita hanya bicara sistem yang satu saja, kita harus bicara sistem pendidikan, sistem pelayanan, dan juga sistem pembiayaan gitu. Dan tentunya dinamika ini kami ingin meletakkan dasar sebenarnya. Jadi ingin meletakkan dasar bahwa apa yang diperjuangkan oleh Ikatan Dokter Indonesia adalah perjuangan menyampaikan sebuah kebenaran, menyampaikan sebuah dasar akademis, intelektual, profesional berasal dari satu diskusi naskah akademik di internal profesi untuk memberikan masukan tentang pelayanan kesehatan yang baik seperti apa. Nah, inilah yang kemudian mungkin ada beberapa hal yang masih belum dipahami. Masih ada pro kontra. Karena mungkin juga menganggap bahwa kita masih berpikir terlalu saklek dan sebagainya. Tapi sekali lagi, upaya yang kami perjuangkan tidak terlepas dari kepentingan rakyat. Berproses ya Pak ya. Bicara tentang kualitas sumber daya manusia, kita harus bicara kompetensi, kita harus bicara etik kita juga harus bicara juga dia itu adalah memang kalau buat dokter ya tentunya dokter yang baik. Nah, hal-hal itulah yang kemudian menjadi satu dasar bahwa apa target goalnya nanti adalah patient safety, keselamatan pasien. Ujung-ujungnya ke pasien. Kalau zaman dulu dianggap perwakilan Tuhan, nyawa ada di para dokter. Inilah yang kemudian menjadi satu tradisi luhur yang harus dipertahankan. Ini kita suarakan sekarang sebagai satu tema utama di dalam hari ulang tahun, memperkuat ikatan tradisi luhur ini. Oke, jadi saya sempat baca tadi untuk tema ulang tahun ID ke-73 ini adalah memperkuat ikatan tradisi luhur, bersatu dan mengabdi untuk rakyat Indonesia. Ini menarik sekali karena terrangkumnya keseluruhan ini ya Pak ya, jadi tidak lagi sebagai organisasi yang terkesan eksklusif atau kan ini gemuk sekali ya, anggotanya sudah berapa nih Pak? Kita anggota sebenarnya 217.000 sebenarnya, hampir 220.000 per profesi dokter ini di seluruh Indonesia? Dan dokter umum dan dokter spesialis. Wow, oke. Iya, cuman memang penyebarannya barangkali belum ya Pak ya dok ya. Distribusi yang kita diskusikan juga pada saat di kantor ID Jawa Timur juga bahwa bicara terkait dengan produksi tidak hanya kita bicara jumlah, tapi yang menjadi PR bagi negara itu adalah tentang distribusi. Betul. Karena negara kita negara kepulauan. Kebijakan yang kita buat di dalam pendistribusian SDM harus juga memperhatikan kearifan lokal. Baik, mudah-mudahan di masa periode Bapak ini ada yang bisa terselesaikan di salah satu. Amin. Baik, nah ini kita fokus di acara 73 tahun ulang tahun ID ya, dan di mana ini nanti katanya sih nggak di Jakarta tapi di Lamongan. Wah, ini keren banget karena kita sebagai Jawa Timur tentu bangga karena akan banyak dokter-dokter dari seluruh Indonesia walaupun tidak bisa semuanya hadir ya dok ya, akan datang
ke Jawa Timur terutama di Lamongan. Boleh diceritakan ini gimana prosesnya dan bisa sampai Lamongan terpilih ini, Pak? Ya, jadi memang kami sejak saya masih sekjen ya, sebelumnya ini kan saya sekjen, kemudian ketua terpilih dan sekarang ketua umum. Ada konsep yang kita bangun di dalam satu rangkaian perayaan kegiatan baik mulai dari Hari Bakti Dokter sampai Hari Ulang Tahun, bahwa pusat-pusat pelaksanaan acara selalu kita inginkan di daerah. Tujuannya apa? Mengangkat daerah, melihat partisipasi juga, dan tentunya ini menjadi satu proses untuk mengadvokasi kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia bersama stakeholder daerah, dalam ini pemerintah daerah. Dan memang pada saat kenapa ini dipilih di Lamongan ya, karena pada saat ini kita mau sampaikan ini ada rencana hari ulang tahun, teman-teman dari di cabang Lamongan langsung buat sebuah permintaan. Jadi ada beberapa mengusulkan permintaan, ya? Ada beberapa permintaan dari beberapa kota ya. Pertama kali yang kemudian menyampaikan siap untuk melaksanakan puncak hari ulang tahun IDI itu adalah IDI cabang Lamongan, dan kebetulan dukungan juga dari Pemda juga ada, bahkan dukungan dari Gubernur Jawa Timur juga luar biasa. Mantap. Dan ini mudah-mudahan akan semakin memperkuat tentang IDI bersama dengan stakeholder pemerintah terutama. Acaranya sendiri mulai tanggal berapa, Pak? Acara kita mulai sebenarnya 21. Tujuan acara ini memang tidak hanya sekedar sebuah peringatan saja, ada satu rangkaian mulai dari kita ingin di setiap puskesmas ya, kemudian dibantu oleh teman-teman spesialis di seluruh wilayah Indonesia untuk membantu puskesmas. Saya kira ini konsep yang baru pertama kali dilakukan, sehingga Baksos selama ini kan mengumpulkan pasien untuk datang dalam satu wilayah. Tapi ini tidak. Kita masuk mendorong teman-teman spesialis masuk ke vaskes primer di puskesmas di seluruh Lamongan, yang kemudian membantu untuk supaya masyarakat daerah bisa langsung terakses dengan namanya pelayanan spesialistik. Kemudian selain itu kita juga ada charity ya, charity-nya itu mulai dari charity run ya, melalui acara lari, dan alhamdulillah pesertanya udah 1.022. Wah, mantap. Nah, itu kan ditutup, kalau nggak ditutup mungkin bisa lebih dari itu. Terus kemudian ada juga kegiatan yang berkaitan dengan internal, itu ada Sarasehan dan juga dialog kebangsaan. Dan tak lupa juga ada charity night, mengumpulkan dana donasi dalam satu acara itu untuk dukungan terkait dengan masalah stunting, khususnya untuk stunting di Jawa Timur masih concern ini tentang masalah stunting ini. Jadi nanti itu yang memberikan donasi bisa dari mana saja, Dokter? Jadi bisa dari mana saja, yang tiket acara yang di Charity Night juga itu kita sumbangsikan untuk acara untuk donasi stuntingnya ini. Kemudian kita kumpulkan, bentuk dalam upaya ini ada 2 yang kita launching nanti. Yang pertama adalah kita akan melaunching dokter menjadi orang tua asuh untuk para stunting. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan dana untuk pembuatan rumah singgah untuk stunting juga. Jadi ini saya kira mudah-mudahan bisa menjadi role model untuk di daerah-daerah yang lain juga. Mantap, baik. Dan nanti mungkin pembukaan ada Ibu Gubernur atau apa akan hadir, Dok? Ibu Gubernur insya Allah hadir pada tanggal 24 pas puncak acara. Baik. Nah, ini senang sekali kita sebagai warga Jawa Timur akan kedatangan tamu-tamu para dokter yang akan punya acara spesial di Lamongan ya, tentu saja dengan dikawal oleh ketua umumnya nih ya, ketua umum PBID dari Jakarta, yaitu Dr. Adip Komaydi SPLT. Dan apakah semua pengurus hadir nanti, Dok? Di situ pengurus besar dari ID pusat. Dari PBID tentu harus sebagian ya. Oh, sebagian. Memang kesibukan ya. Di hari kerja. 24 Oktober itu hari Selasa. Jadi kita pahami bahwa tentunya untuk meninggalkan tempat tugas juga butuh. Tidak bisa semuanya ya. Tidak semuanya. Kemudian perwakilan dari perhimpunan, perwakilan dari wilayah, hampir semua wilayah Jawa sudah terkonfirmasi untuk datang. Sebagian besar memang perwakilan dari cabang dari seluruh Jawa Timur. Ada juga dari Kalimantan Selatan juga insya Allah hadir, dari Sumatera sebagian juga hadir, mungkin dari Riau sama Lampung ya. Terus kemudian dari Sulawesi Selatan juga ada yang hadir, dan dari teman dari Bali juga sudah menyatakan mereka juga akan hadir. Ya, ini membuktikan bahwa Ikatan Dokter Indonesia benar-benar ingin tetap bersatu bersama-sama untuk sesuai temanya tadi, memperkuat ikatan tradisi luhur, bersatu dan mengabdi untuk rakyat Indonesia. Salah satunya dengan membuat acara di Lamongan ini di peringatan hari yang ke-73. Nah, ini Bapak masih ada beberapa periode nih ya. Sekarang 23, 24, 25, 2 tahun lagi nih kira-kira. Masih apa mungkin yang bisa disampaikan untuk jadi memang kami ingin menyiapkan IDI untuk siap menghadapi tantangan global ke depan.
Yang pertama tentunya yang harus kita perkuat internal, konsolidasi internal, mempersiapkan SDM para anggota juga dengan peran-peran daripada organisasi profesi untuk membantu menyokong menghadapi perubahan-perubahan ini. Jadi yang sudah kita akan siapkan tentunya secara umum kita akan membawa ID ini menjadi ID yang lebih modern, ID yang adaptif, ID yang responsif, ID yang akan menjadi tempat satu-satunya organisasi yang tentunya akan mendukung kepentingan para anggotanya khususnya, mengawal juga kesejahteraan dan kesehatan rakyat. Dua konsep ini yang kemudian kita cerminkan dalam satu upaya program kerja sehingga anggota pun akan semakin tinggi rasa memilikinya dengan Ikatan Dokter Indonesia. Karena kita tahu bahwa pada saat organisasi itu ada bukan sekedar seremonial organisasi, tapi memang organisasi harus hadir untuk kepentingan rakyat. Dan yang paling penting tentunya adalah ada program yang utama branding kepada masyarakat, bahwa masyarakat harus semakin yakin dengan Dokter Indonesia melalui Ikatan Dokter Indonesia, dan masyarakat pun juga harus bangga dilayani Dokter Indonesia. Nah, dan itu yang penting kami pun juga ingin menyampaikan pada teman-teman, buat teman-teman dokter seluruh Indonesia, bangga menjadi Dokter Indonesia. Yuk, nggak perlu kemana-mana, di sini aja. Tidak perlu kemana-mana, Indonesia sudah kuat, Indonesia maju. Baik, nah ingin menyampaikan sesuatu mungkin pada saat kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepada seluruh dokter Indonesia dalam rangka ulang tahun ke-73 dan juga harapannya bagi para dokter dan masyarakat, silakan. Ya, jadi tentunya atas nama Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia sebagai Ketua Umum, yang pertama kami mengapresiasi seluruh dokter Indonesia yang sudah menjalankan pengabdian profesinya di setiap pelayanan kesehatan dalam segala aktivitas pelayanan kesehatan. Dan tentunya apresiasi ini perlu terus kita tingkatkan dalam satu upaya meningkatkan harkat martabat profesi, memperkuat ikatan, meningkatkan kompetensi kita, dan yang paling penting adalah semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada dokter Indonesia. Terima kasih juga kepada masyarakat yang selalu percaya kepada Dokter Indonesia, dan yakinlah Dokter Indonesia tetap lebih baik untuk Indonesia. Mantap, oke. Selamat ulang tahun ya, agak keduluan, tapi oke. Dan tentunya kita berharap organisasi ini menjadi organisasi yang kuat dan juga tetap bermanfaat bagi masyarakat. Lepas mungkin masih banyak PR-PR yang harus diselesaikan dan hal yang terkait dengan urusan perundang-undangan dan sebagainya dengan pemerintah, tapi artinya selama ini yang terpercaya ya, jadi sudah terbukti 70 tahun lebih ID hadir untuk untuk praktisi medis dan juga untuk masyarakat Indonesia. Jadi ya kita dukung lah gitu ya. Semoga sukses selalu. Baik. Nah, kita tutup dulu. Kita ucapkan terima kasih untuk seluruh sobat Berita Jatim yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat, dan kalau mau gabung boleh ya, mau menyaksikan acara-acara nanti di Lamongan ya. Dan juga pada acara puncaknya di tanggal 24 Maret. Baik, bisa donasi dan juga bisa menyaksikan, bisa bertemu dengan para dokter yang hadir di sana. Oke, terima kasih banyak. Semoga sukses selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.